Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Black campaign atau memfitnah dan lain sebagainya sejenisnya itu sesuai dengan aturan bahwa itu termasuk larangan kampanye. Melalui kapal mas, kapal penyeberangan, lalu setelah mendekati Tanjung Pinang, barang dibuang ke laut. Nanti ada lagi orang yang akan mengambil ke sana. Lintas Berita Korwil, Lintas Berita Korwil, mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik dan berimbang. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Mutia Utami dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu edisi Jumat 18 April 2025. Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Bawaslu mengingatkan ketiga paslon ataupun masyarakat hindari aktivitas black campaign ketika masa tenang menuju pemungutan suara ulang PSU Pilkada Kabupaten Pasaman yang berlangsung Sabtu besok pagi. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu mengingatkan kepada ketiga paslon calon bupati dan calon wakil bupati ataupun masyarakat pemilih untuk tidak terlibat black campaign saat pemungutan suara ulang PSU Pilkada Kabupaten Pasaman berlangsung Sabtu besok. Hal ini dijelaskan Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Pasaman Rini Juwita mengatakan bahwa pihaknya tidak mentoleransi dengan alasan apapun apabila kegiatan black campaign dilakukan oleh pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang berupaya memenangkan PSU Pilkada Pasaman dengan mencederai demokrasi yang berlaku di wilayah Pasaman. Black campaign atau memfitnah dan lain sebagainya sejenisnya itu sesuai dengan aturan bahwa itu termasuk larangan kampanye dan itu tidak dibolehkan. Karena itu Ketua Bawaslu Pasaman Rini Juwita bersama jajaran akan mengawasi secara ketat dari hulu hingga hilir pelaksanaan PSU Pilkada Pasaman yang akan digelar Sabtu esok hari, mulai dari pengamanan tempat pemungutan suara atau TPS ataupun aktivitas di luar TPS yang disinyalir menjadi potensi kecurangan yang dapat terjadi selama masa PSU Pilkada berlangsung di Pasaman esok hari. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan. Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Dalam rangka memperingati Hari Kartini yang ke-146, Ikatan Kartini Profesional Indonesia IKAPRI bekerja sama dengan RRI Bukit Tinggi menggelar berbagai perlombaan dan bazar UMKM. Berikut laporan Nofri. Dalam rangka memperingati Hari Kartini yang ke-146, Ikatan Kartini Profesional Indonesia atau IKAPRI bekerjasama dengan RRI Bukit Tinggi menggelar berbagai perlombaan dan bazar UMKM Kamis kemarin. Kegiatan ini berlangsung di kantor RRI Bukit Tinggi selama 1 hari dan mendapatkan dukungan dari pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ketua DPC IKAPRI Kota Bukit Tinggi, Nentian Destri kepada RRI menyampaikan ada berbagai perlombaan dan bazar yang digelar untuk memeriahkan kegiatan ini. Adapun perlombaan yang dilaksanakan adalah lomba mewarnai dan fashion show yang diikuti Taman Kanak-kanak atau TKC Kota Bukit Tinggi. Dijelaskannya, lomba fashion show ini dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama kategori TK, kemudian kategori yang paling spesial untuk anak-anak disabilitas.
Lanjut Netian, Bazar UMKM hadir pada kesempatan ini merupakan UMKM yang tergabung dalam IKAPRI cabang Bukit Tinggi, mulai dari songket, kuliner, kerajinan tangan, dan lainnya. Selain itu, Netian juga menyampaikan pihaknya juga bekerjasama dengan Universitas Muhammad Nasir melakukan pemeriksaan kesehatan gratis untuk angkasawan, angkasawati RRI Bukit Tinggi dan masyarakat umum. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada RRI Bukit Tinggi yang telah mendukung dan memfasilitasi kegiatan ini, sehingga berjalan dengan lancar. Sebelumnya juga pernah melakukan kerjasama, tapi pada ulang tahun IKAPRI cabang Bukit Tinggi yang ke-6 ini, dukungan yang sangat besar diberikan RRI Bukit Tinggi. Netian berharap jalinan kerjasama antara IKAPRI dan RRI ke depan tetap erat, serta periode selanjutnya juga dapat menggelar event-event yang lebih besar yang berdampak positif bagi masyarakat. Kegiatan lomba mewarnai tingkat TK sekota Bukit Tinggi. Setelah itu kita lanjut ke sesi fashion show. Fashion show ini ada 2 kategori. Yang pertama di TK sekota Bukit Tinggi dan satu lagi memang spesial untuk sekolah disabilitas Pak Nofri. Dan kemudian ada bazar. Bazar ini dari UMKM yang tergabung di IKAPRI. Dalam kesempatan itu, Kepala Stasiun LPP RRI Bukit Tinggi Abdul Ghaffar Zakaria mengatakan, kegiatan ini juga sebagai wujud RRI hadir dalam mendukung komunitas atau organisasi melakukan hal positif yang berdampak baik pada masyarakat. Ia berharap mudah-mudahan kegiatan semacam ini bermanfaat bagi masyarakat luas dan khususnya kelayak mendengar. Sebagai wujud RRI untuk memfasilitasi berbagai komunitas dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang termasuk dari IKAPRI. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas dan khususnya untuk khalayak pendengar kita. Kepsta RRI juga menambahkan, sebelumnya pihaknya juga sukses menggelar kegiatan serupa, yaitu Gerakan Pasar Murah yang digelar pada bulan Ramadan lalu, bekerjasama dengan Pemko Bukit Tinggi melalui Dinas Pertanian dan Pangan. Nofri melaporkan. Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang kembali membongkar jaringan pengedar sabu dan mengamankan 2 orang pelaku. Rizwan Badrian menyampaikan laporannya. Barang langsung diambil dari Malaysia oleh tersangka AP dan dibawa ke sini lalu dijual kepada tersangka L. Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang kembali membongkar jaringan pengedar sabu dan mengamankan 2 orang pelaku, inisial LA dan AP, dalam operasi terpisah. Pengungkapan kasus sabu ini berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di Kampung Bugis. Tim Satres Narkoba bergerak cepat dan berhasil menangkap AP di kediamannya. Dari penangkapan AP, polisi kemudian mengembangkan kasus dan berhasil menangkap LA dengan barang bukti 49 paket sabu seberat total 228,45 gram. Kasat Narkoba Polresta Tanjung Pinang, AKP Lajun Siado Riau Sianturi mengatakan, pelaku inisial LA mendapatkan pasukan sabu dari AP yang ternyata memiliki jaringan hingga ke Malaysia. Modus operandi mereka terbilang licik, yakni menyelundupkan narkoba melalui jalur laut menggunakan kapal penumpang. Melalui kapal, Mas. Kapal penyeberangan, lalu setelah mendekati Tanjung Pinang, barang dibuang ke laut. Nanti ada lagi orang yang akan mengambil ke sana. Selain menyita ratusan gram sabu, petugas juga mengamankan barang bukti lain yang digunakan dalam aktivitas haram tersebut, seperti 2 timbangan digital dan sebuah alat hisap sabu atau bong. Dari catatan kepolisian menunjukkan bahwa LA merupakan pemain lama alias residivis dalam kasus narkoba. Sementara itu, AP tercatat sebagai pelaku baru dan kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Untuk tersangka LA merupakan residivis. Mungkin sudah keluar masuk dari penjara juga. Kemudian kalau AP baru pertama kali ini kita tangkap dan baru pertama kali juga diproses pidana. Polisi saat ini tengah memburu 1 pelaku lain berinisial S yang diduga berperan sebagai bandar dalam jaringan ini dan telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang. Atas perbuatan mereka, LA dan AP terancam hukuman berat sesuai dengan pasal 114, pasal 112, junto pasal 132 Undang-Undang Narkotika, yang dapat menjerat mereka dengan pidana penjara minimal 5 tahun hingga maksimal 20 tahun. Reporter Rizwan Badrian terus mengudara untuk Indonesia. Masih bersama RRI Tanjung Pinang.
Polres Bintan kembali mengamankan pelaku tindak pidana narkotika di Kecamatan Tambelan. Selengkapnya dilaporkan Reni Ilda Valantra. Seorang pria berinisial TH diamankan polisi di Pelabuhan Sri Bentayan, Desa Kukup terkait kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 3,48 gram. Kasatres Narkoba Polres Bintan Ibtu Davinci Josi Sidabutar mengatakan, pelaku membawa narkotika dari Pelabuhan Korem Pontianak, Kalimantan Barat menggunakan KM Sabuk Nusantara 30. Pelaku tiba di Pelabuhan Sri Bentayan Tambelan pada 28 Februari. Saat dihampiri pihak kepolisian dan anggota TNI, terlihat ketakutan dan membuang barang bawaan yang berisi narkotika. Selanjutnya, dengan sigap petugas kepolisian langsung turun ke laut dan mengambil barang tersebut. TH beserta barang bukti diamankan ke Mapolsek Tambelan. Selanjutnya, Kapolsek menghubungi Satres Narkoba Polres Bintan dan menyerahkan pelaku beserta barang bukti. Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 13.00 WIB, kapal yang ditumpangi pelaku berlabuh di Pelabuhan Sri Bentayan, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan. Setelah kapal berlabuh, pelaku tidak langsung turun tetapi menunggu penumpang yang lain turun terlebih dahulu. Barulah sekira pukul 13.30 WIB, yaitu sekitar setengah jam kemudian, pelaku turun dari kapal dan pelaku dihampiri oleh anggota Polsek Tambelan dan satu anggota TNI yang berdinas di Koramil, Kecamatan Tambelan. Saat pelaku dihampiri, pelaku tersebut ketakutan dan langsung membawa dan membuang narkotika jenis sabu yang dibawa dari Pontianak tersebut, yang kemudian sabu tersebut diambil oleh anggota pihak Polsek, disaksikan oleh masyarakat setempat. Ibtu Davinci Josi lebih lanjut menjelaskan, adapun barang bukti yang diamankan berupa 4 paket kecil narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 3,48 gram. Atas kejadian tersebut, pelaku dijerat pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Reporter RRI Tanjung Pinang Reni Ilda Valantra melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. Untuk di Kabupaten Bengkalis, sekolah rakyat akan didirikan di Pulau Bengkalis sesuai dengan visi misi mewujudkan Bengkalis sebagai pusat pendidikan. Reporter Sri Mawarti Syarif melaporkan. Dalam upaya mendukung visi dan misi menjadikan Pulau Bengkalis sebagai pusat pendidikan, pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui kerjasama dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum akan memusatkan pembangunan sekolah rakyat di Pulau Bengkalis. Lokasi yang direncanakan berada di kawasan Wonosari. Sekolah rakyat ini akan mengusung konsep boarding school atau sekolah berasrama yang khusus diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah rakyat ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan akses pendidikan yang layak bagi masyarakat tidak mampu. Menurut Paulina, dalam rencana awal akan dibangun total 9 rombongan belajar atau rombel yang terdiri dari 3 rombel untuk jenjang sekolah dasar, 3 rombel untuk sekolah menengah pertama, dan 3 rombel untuk sekolah menengah atas. SDIT di Wonosari Barat itu tuh kan sebenarnya bukan SDIT. SDIT cuma numpang. Itu kan punya rencananya itu kan mau dibuat SMA unggulan dulu kan, tapi kan tak selesai. Jadi karena gedungnya terbengkalai, kemarin SDIT meminjam gedung itu yang di Wonosari Barat. Waktunya kan tahun ini juga selesai. Peminjamannya kan kemarin berakhir di tahun 2025 ini. Sekolah rakyat ini rencananya dimulai pada tahun 2026 dengan pendanaan yang bersumber dari dana alokasi khusus DAK. Saat ini tim dari Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR tengah melakukan survei lokasi untuk memastikan kesiapan lahan dan kebutuhan fasilitas. Sekolah rakyat diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bengkalis, sekaligus mengurangi kesenjangan akses pendidikan di wilayah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. Reporter Sri Mawarti Syarif, RRI Bengkalis. Masih dari RRI Bengkalis. Calon jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis sudah hampir seluruhnya melakukan pengurusan paspor. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Bengkalis memastikan bahwa proses pengurusan paspor haji tahun 2025 hampir seluruhnya telah dilayani. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Bengkalis, Agner Pramudia, melalui Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Keimigrasian Lalin Talkim, Rangga Karisma Putra. Ia juga mengatakan bahwa sebagian besar jemaah haji tahun ini sudah memiliki paspor. Berdasarkan data sementara masih ada 100-an lebih jemaah yang belum memiliki paspor, namun jumlah ini
tidak signifikan dan terus ditindaklanjuti. Untuk mempermudah proses pengurusan paspor jemaah haji dilakukan tanpa pendaftaran atau daring. Permohonan cukup membawa surat rekomendasi resmi dari Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis. Mereka udah konfirmasi juga. Jadi untuk total jemaah haji ini, jadi mereka memverifikasi Pak untuk jemaah haji yang berangkat tahun ini. Alhamdulillah sebagian paspornya mereka udah punya paspor dan mereka juga tidak karena jumlahnya tidak signifikan. Kalau tidak salah di data itu hanya 100 berapa yang belum punya paspor. Jadi oleh Kemenak sendiri kita koordinasi kalau itu daripada kita sediakan dulu karena pelayanan kita juga tidak banyak, kita digabungkan dengan pelayanan hari-hari aja, tapi mereka mendapat fasilitas Pak. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa pihak Kemenak akan memverifikasi daftar jemaah haji berdasarkan urutan keberangkatan yang sudah tercatat sejak awal tahun. Tugas imigrasi hanya memverifikasi kembali data tersebut dan memastikan semua calon jemaah haji sudah memiliki paspor. Ia juga menambahkan beberapa jemaah haji terdata di Bengkalis ternyata berdomisili di luar daerah seperti Pekanbaru, dan dalam hal ini pihak imigrasi menyesuaikan data berdasarkan informasi dari Kemenak Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis. Selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Pembentukan pengurusan Badan Perjuangan Pemekaran Kota Ranai diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter Afrizal. Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik mengharapkan dengan dibentuknya kembali kepengurusan Badan Perjuangan Pemekaran Kota Ranai akan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan daerah. Hal itu disampaikan Wabub Natuna Jarmin yang juga selaku Ketua Permatur Badan Perjuangan Pemekaran Kota Ranai saat membuka secara resmi kegiatan rapat besar yang digelar di Ranai Rabu lalu. Dalam sambutan resminya, Wabub Jarmin juga menyampaikan apresiasi atas nama Pemkab Natuna kepada almarhum mantan Ketua Badan Perjuangan Pemekaran atas segala kontribusi dan semangat dalam usaha untuk memperjuangkan pemekaran Kota Ranai menjadi kota madya. Setelah vakum dalam beberapa tahun belakang, akhirnya Badan Perjuangan Pemekaran Kota Ranai kembali menggelar aksi strategis dengan melibatkan berbagai unsur, mengusung niat dan tujuan tidak lain untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Apresiasi ingin saya sampaikan atas nama pemerintah Kabupaten Natuna. Teruntuk saudara sekalian, tidak lupa juga sejenak kita mengenang saudara kita, almarhum saudara Bapak Ilmarko, mantan Ketua Badan Perjuangan Pemekaran Kota Ranai. Namun demikian, segala jasa, kontribusi, dan semangatnya sebagai salah satu tokoh pemuda terbaik daerah sekaligus mantan Wakil Bupati Natuna tetap harus kita kobarkan bagi memperjuangkan penetapan status Ranai menjadi sebuah kota madya. Jarmin juga menyampaikan melalui momentum rapat besar yang digelar, diharapkan memberikan peluang yang mana juga bertepatan dengan wacana kunjungan Komisi 2 DPR RI yang diundang untuk datang ke Natuna terkait pembentukan Provinsi Khusus Natuna Anambas. Tentunya momentum ini juga sangat bertepatan bagi kita bersama, di mana tidak berapa lama lagi kita akan kedatangan tamu Ketua Komisi 2 DPR RI beserta rombongan yang sengaja kita undang bagi menetapkan langkah bersama untuk memperjuangkan status Provinsi Khusus Natuna Anambas. Selain itu, Jarmin juga menambahkan, segala persyaratan yang ditetapkan terkait wacana pemekaran secara bertahap akan segera dipenuhi. Diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi dan ide yang dapat membangun dalam usaha perjuangan yang dilakukan. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan. Masih dari RRI Ranai. 2 rice milling unit mulai beroperasi saat ini di Natuna, diharapkan dapat mendongkrak produksi beras petani. Selengkapnya dilaporkan Marjani. 2 unit rice milling atau penggiling padi yang terletak di Kecamatan Batubi dan Kecamatan Bunguran Tengah sudah beroperasi saat ini, diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para petani dalam upaya meningkatkan produksi beras lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Harapan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Natuna, Wan Sazali.
Keberadaan rice milling unit ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat sektor pertanian, khususnya dalam meningkatkan produksi beras masyarakat. Harapan kita memang terkait masalah untuk alat penggiling padi itu kita sudah menyediakan ya. Dari itu kita serahkan ke UPJA itu ya, jasa pelayanan asintan itu. Jadi mereka lah nanti yang mengelola mesin RMU itu. Petani di sana yang mau menggiling ya silakan langsung ke sana. Itu juga ada. Sebelumnya, kedua mesin penggiling padi di 2 kecamatan tidak dapat dioperasikan dikarenakan gagal panen yang dialami oleh petani. Selain gagal panen, beberapa komponen pada mesin penggiling padi rusak juga menjadi penyebab kedua mesin tersebut sempat terbengkalai tidak beroperasi beberapa tahun terakhir. Dari Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Marjani melaporkan. Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15. Kabar selanjutnya dari RRI Padang. Komisi Pemilihan Umum KPU Sumatera Barat memastikan persiapan pemungutan suara ulang PSU pemilihan kepala daerah Pilkada Pasaman pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang digelar besok 19 April 100% rampung. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat Jones Manedi memastikan kesiapan KPU Pasaman menggelar pemungutan suara ulang PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi besok 19 April 2025. Hal dimaksud terlihat dari pendistribusian logistik antara lain surat suara hingga bilik suara telah berada di seluruh tempat pemungutan suara di Pasaman. Jones menjelaskan terdapat perbedaan desain pada surat suara dimaksud, antara lain perubahan foto dan nama calon wakil bupati paslon nomor urut 1 pasca putusan Mahkamah Konstitusi, serta penambahan tulisan PSU MK pada bilik dan surat suara. Sementara untuk petugas KPPS terdapat penambahan sebanyak 189 orang menjadi 4.235 petugas KPPS yang tersebar di 605 TPS di Pasaman. Kalau logistik kita sudah melakukan proses monitoring, cek ke gudang. Di saat kita melakukan proses pengecekan, itu teman-teman ad hoc atau PPK dan PPS sedang melakukan proses pengepakan dan pengesetan logistik ke dalam kota. Dan hari ini sebenarnya ada lagi satu rombongan yang melakukan proses packing terakhir. Cuma hanya ada penambahan kata-kata PSU MK saja di sana. Jones menambahkan gelaran PSU Pilkada Pasaman pasca putusan MK tersebut menelan anggaran yang tidak sedikit mencapai 10 miliar rupiah. Anggaran dimaksud didapat melalui metode sharing cost atau kolaborasi anggaran pendapatan dan belanja daerah antara Kabupaten Pasaman dan Provinsi Sumatera Barat. Hans Primananda melaporkan. Berita terakhir dari RRI Padang. Semen Padang FC berhasil memetik kemenangan dramatis pada pekan ke-29 BRI Liga 1 2024-2025. Berhadapan dengan PSIS Semarang, Kabau Sirah menang dengan skor tipis 3-2. Bobby Febrianda menurunkan laporannya. The most important today was what we. Semen Padang FC berhasil menundukkan pasukan Laskar Mahesa Jenar dengan skor 3-2. Gol kemenangan Semen Padang dicetak oleh Firman Juliansah, Muhammad Ridwan, dan tim Martek. Sementara PSIS memperkecil kedudukan berkat gol Septian David Maulana dan Sudi Abdallah. Pelatih Semen Padang FC, Eduardo Almeida, mengaku telah memprediksi laga melawan PSIS dalam Liga 1 Indonesia akan berjalan ketat. Hal itu mengingat kedua tim sama-sama berjuang keluar dari zona degradasi. Eduardo mengungkapkan para pemain mampu berhasil menampilkan pertandingan yang kompeten. Tentunya kemenangan ini menjadi motivasi para pemain menghadapi laga sisa kompetisi. The most important today was what we work for, that was the 3 points. This is the most important thing. Ini hal yang paling penting adalah kita bekerja untuk hasil pertandingan hari ini. But according the game, I think we make a very competent game. Kita membuat sebuah pertandingan yang sangat kompeten. We know it's difficult because also the other team is fight for go out from the red zone, from degradation. Kita sudah tahu bahwa ini pertandingan akan berat karena lawan kita juga ingin keluar dari
merah. Sementara itu, pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius merasa kecewa seusai anak asuhnya kalah dari Semen Padang. Meskipun demikian, ia masih optimis bisa lolos dari degradasi. I think both teams try to win this game, but unfortunately we finished on the losing side, and we are very sad. We are very sad about the result. Susah untuk berbicara di situasi seperti ini, memang berat ketika kita melihat pertandingan tadi yang sebenarnya kita tidak berhak kalah, dan ya kita sangat sedih terhadap hasil pertandingan hari ini. Kendati menang, posisi Semen Padang tidak berubah dari posisi ke-17 dalam klasemen Liga, sedangkan tim tamu tetap berada posisi ke-16 karena unggul selisih gol. Bobby Febrianda melaporkan. Pendengar, berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Mutia Utami dari RRI Bukit Tinggi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.